program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara terhadap kedua orang tua saya mengenai perjalanan usaha yang dilakukan semenjak beliau ini menikah hingga sekarang. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan salam dari Bapak Turjaun selaku dosen pemangku mata kuliah kewirausahaan kepada Bapak dan Ibu saya. Assalamualaikum. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, kesabaran, keberkahan, dimudahkan rezekinya, dan selamat dunia akhirat bersama keluarga. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian saya akan bertanya bagaimana usaha yang pertama kali dirintis setelah menikah. Pertama-tama saya setelah menikah itu usaha ceriping singkong. Labanya cukup lumayan. Beli singkongnya itu sekitar 30.000. Itu kalau jadi ceriping itu laku sampai 120.000. Cuman suatu saat kendala singkongnya carinya agak sulit. Akhirnya saya pindah ke usaha susu segar. Saya keliling ke sekolah-sekolahan, ya, perumahan-perumahan. Setelah itu sebetulnya susu segar juga lumayan, labanya juga lumayan. Cuman kalau misalnya susu segar itu tidak habis, itu sudah musnah lah, sudah hangus, nggak bisa dijual lagi. Akhirnya saya pindah ke usaha dagang sandal. Dagang sandal juga cukup lumayan hasilnya. Labanya juga banyak. Namun habisnya itu sedikit. Per atau per satu sandal itu labanya banyak, cuman lakunya sedikit. Akhirnya belum bisa mencukupi kebutuhan. Nah, kemudian saya mufakat dengan istri saya pindah ke jualan snack atau makanan ringan. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan jualan snack makanan ringan itu, karena kalau misalkan sekarang tidak habis bisa dijual di besoknya lagi. Dan untuk untuk labanya ya memang tidak cukup besar, cuman ruginya juga tidak cukup besar, dan kembalinya juga sangat sedikit sekali. Nah, akhirnya ini masih bertahan sampai sekarang karena ya lumayan untuk kebutuhan keluarga. Sampai sekarang masih di makanan ringan atau snack itu sendiri. Dan kebetulan ini saya jualan di pasar. Pada waktu itu di pasar itu ada tiga pedagang, saya sendiri dan teman dua. Nah, sekarang yang teman dua itu libur, nggak dagang, jadi tinggal saya sendiri. Akhirnya pelanggan bertambah. Nah, itulah yang menjadikan saya sampai sekarang masih bertahan di usaha snack atau makanan ringan itu. Apa sih kiat-kiat yang membuat semangat untuk membangun usaha snack? Yang bikin membangun usaha snack itu karena yaitu snack itu misalnya tidak laku sekarang, besok bisa dijual lagi. Dan untuk sisanya atau yang rusak itu minim sekali. Jadi bisa dikatakan tidak rugi lah untuk jual snack ini. Jadi labanya bisa untuk mencukupi keluarga. Tuh.
bagaimana atau apa sih cita-citanya, karena anaknya nggak cuma satu nih tapi banyak. Kira-kira cita-cita apa atau harapan apa yang diharapkan dari anak-anak? Harapan orang tua dengan usaha snack ini, semoga usaha ini bisa lestari atau bisa berlangsung sehingga bisa membiayai anak saya sampai yang anak pertama dan sampai adik-adiknya, dan bisa sampai ke perguruan tinggi dengan usaha snack ini. Terima kasih. Pernah nggak menghadapi hambatan-hambatan ketika membuka usaha snack ataupun usaha-usaha yang sebelumnya? Hambatannya, usaha saya dari mulai awal itu, pada waktu usaha keripik singkong itu, hambatannya yaitu karena kadang-kadang cari singkongnya itu di daerah sini itu kadang langka, kadang sulit. Padahal di daerah sini ini penghasilnya singkong sama kacang tanah, tapi kadang-kadang juga mengalami kesulitan karena habis atau panen singkongnya kadang habis, sehingga saya tidak ada yang akan dibuat stripping tuh. Kalau usaha susu segar itu, yaitu kendalanya kalau tidak habis itu sudah tidak bisa dijual lagi karena susu segar itu tidak tahan lama. Itu yang menjadi kendala. Terima kasih. Kemudian harapan apa aja sih kalau misalkan anaknya udah lulus dari perguruan tinggi? Harapannya kalau anak-anak itu bisa belajar sampai ke perguruan tinggi, anak-anak itu bisa mandiri. Jadi orang tua tidak memberi bekal harta benda atau uang, orang tua hanya memberi bekal ilmu, sehingga dengan ilmu itu nanti anak-anak itu bisa mandiri tanpa tergantung kepada orang tua. Itu harapan yang saya harapkan, dan anak-anak bisa mandiri. Terima kasih. Mungkin bisa sampaikan pesan dan kesan pada anak-anaknya apa aja, bagaimana nanti untuk kedepannya. Pesan kepada anak-anak yaitu supaya anak-anak nanti bisa membangun keluarganya dengan mandiri itu, dan bisa mencukupi kebutuhan dengan kemandirinya itu, dan nanti bisa membangun keluarga yang bahagia sejahtera, atau yang kalau agama dikatakan sakinah mawaddah warahmah, sehingga keluarganya bisa membentuk anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada kedua orang tuanya, apalagi bisa berguna bagi nusa bangsa dan agama. Terima kasih. Boleh disampaikan pesan-pesannya terhadap kepada guru-guru yang pernah mengajar sejak TK, SD, SMP, kemudian SMA. Pesan dan pesan kepada para bapak guru dan ibu guru, saya sebagai orang tua terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada bapak ibu guru yang sudah mengajarkan ilmu-ilmunya kepada anak-anak saya sebagai bekal untuk masa depan. Dan pesan kepada para ibu guru, jangan bosan-bosan memberikan ilmu kepada anak didik, dan ilmu yang bermanfaat sehingga sebagai jariah daripada bapak ibu guru kepada anak didiknya. Itu yang pesan dari saya. Terima kasih. Jadi begitu teman-teman semua. Kemudian saya akan sampaikan terima kasih saya kepada guru-guru saya, guru TK, guru SD, kemudian guru SMP, guru SMA, di mana dulu saya menuntut ilmu. Terima kasih dalam mendidik saya sehingga
belajar di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Salatiga yang sebelumnya pernah dididik oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen telah mengajarkan saya banyak sekali ilmu. Semoga bermanfaat ke depannya untuk saya dan keluarga, kemudian juga dapat bermanfaat untuk orang-orang sekitar saya. Harapan saya dengan ilmu-ilmu yang Bapak dan Ibu berikan, semoga saya bisa mandiri ke depannya dengan usaha-usaha yang saya bangun sendiri, kemudian usaha-usaha yang saya usahakan sendiri tanpa harus tanpa harus bergantung kepada orang lain. Kalau perlu saya mampu untuk membangun usaha untuk orang lain. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.